Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqq basyira wa nadhira baina yaday sa'ati may yuti'illaha wa rasulahu may ya'sihima fa innahu la yadurrullaha syai'a wa ma yadurrullaha syai'a. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang tiada hingga, terutama kenikmatan berupa iman dan kenikmatan Islam, panjang umur, sehat, kesempatan dan sebagainya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam salah satu suratnya, yaitu surat Al-Isra surat yang ke-17 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat baik, kata Allah, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Wa man asa'a faleha, dan jika kamu berbuat dosa, berbuat maksiat, maka hakikatnya untuk dirinya sendiri. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surat yang lain, tepatnya di surat yang ke-41, yaitu surat As-Saffat ayat 46. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man 'asa'a fa'alaiha. Bama rabbuka bidzallamin lil 'abid. Man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh, barang siapa yang berbuat baik, barang siapa yang berbuat kebajikan, fali nafsihi, hakikatnya kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Kemudian wama rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan Tuhanmu tidaklah sekali-kali menganiaya hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa qala Allah ta'ala fi suratil ukhra, dan Allah berfirman dengan redaksi yang awalnya sama tetapi akhirnya sedikit berbeda pada surat lain, yaitu surat Al-Jasiyah. Surat yang ke-45 ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Man 'amila shalihan, barang siapa beramal soleh, falinafsihi, maka amal soleh itu hakikatnya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat jahat, berbuat maksiat, berbuat dosa, maka dosa itu akan berakibat kepada dirinya sendiri pula. Thumma ila rabbikum turja'un, kemudian kepada
Tuhanmu lah nanti kamu akan dikembalikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, izinkanlah di kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang 3 tanda kesempurnaan iman. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala amarun thalathun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Al-insafu min nafsika wa badlus salami lil alami wal infaq minal iktar. Kata Rasulullah, apabila kita di antara kita itu bisa mengumpulkan 3 perkara pada diri kita, pada hari itu kita tergolong orang yang sempurna imannya. Siapa itu yang sempurna imannya? Yang bisa mengumpulkan 3 perkara. Yang pertama, al-insafu min nafsika. Apa itu al-insafu min nafsika? Perlakukan orang lain sebagaimana engkau suka jika orang lain berbuat baik kepada kita. Ini yang pertama. Dan memang susah. Ambil contoh yang gampang. Misalnya kita bepergian ke suatu tempat dengan kendaraan roda 2. Di tengah perjalanan ternyata bensin habis. Akhirnya mau tidak mau kita tuntun itu sepeda. Kita tuntun itu sepeda motor kita. Dalam keadaan menuntun sepeda motor, datang orang lain yang tidak dikenal. Mas, kata yang lainnya, kenapa tuh sepedanya? Bensinnya habis, Pak. Kira-kira 300 meter ke depan itu ada pom bensin, Pak. Iya makasih, Pak. Wah, cukup jauh juga dalam hatinya. Kemudian orang itu berpikir lebih jauh lagi. Pak, sebentar, berhenti dulu, Pak. Coba saya lihat dulu bensin saya banyak nggak. Kalau bensin saya banyak, Bapak saya kasih untuk persediaan ke 300 meter ke depan. Ah, makasih, Pak. Wah, belum dikasih sudah berterima kasih. Kemudian akhirnya itu motor dibuka dan ternyata bensinnya lebih dari 2 liter. Carilah yang namanya plastik, kemudian disalurkan ke plastik, dibukalah kerannya dan bensin pun mengocor. Kira-kira setengah liter dikasihkan pada orang yang membutuhkan. Makasih, Pak. Coba masukin. Begitu itu starter nyala. Alhamdulillah. Orangnya sudah pergi. Makasih, Pak. Saya duluan ya. Iya, makasih. Makasih. Akhirnya dia berkata di dalam hatinya, subhanallah, terima kasih ya Allah. 300 meter untuk saat ini adalah sesuatu yang jauh buat saya, ya Allah, terima kasih. Akhirnya berjalanlah itu motor, kurang lebihnya 250 meter dari tempat tadi, benar bensinnya habis lagi. Memang sedikit, tapi kan sudah dekat, jadi tidak terlalu capek untuk itu. Nah, itulah yang dimaksud al-insafu min nafsika. Perlakukan orang lain sebagaimana engkau suka jika orang lain berbuat baik. Subhanallah. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, hadis yang ke-12. Apa kata Rasulullah? An Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman di antara kalian sehingga mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Jadi cerminannya orang tadi yang memberi bensin itu gambarannya, seandainya saya yang terjadi maka saya akan senang seperti itu. Dan itu tergolong yang tadi adalah orang yang benar-benar yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu yang kedua, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wa badlus salami lil alimi. Ucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Ini yang kedua. Berat memang, susah. Biasanya umumnya kita mengucapkan salam kepada orang yang dikenal saja. Dan yang tidak dikenal kita biasanya susah untuk mengucapkan salam. Itu. Jadi ada etikanya dalam mengucapkan salam. Yang pakai mobil itu terlebih dahulu mengucapkan salam kepada orang yang naik kendaraan roda 2. Yang naik kendaraan roda 2 ucapkan salam terlebih dahulu kepada
yang naik sepeda ontel. Yang naik sepeda ontel mengucapkan salam terlebih dahulu pada orang yang berjalan kaki. Itu adalah etika mengucapkan salam. Kemudian orang yang berjalan sendirian mengucapkan salam terlebih dahulu pada segerombolan manusia yang lebih banyak. Itu etika dalam mengucapkan salam. Yang jadi masalah, hampir kita jarang sekali untuk melakukan hal itu. Bagaimana kalau misalnya kita pakai mobil sementara mereka tidak tahu? Misalnya kita melihat orang yang kita kenal, kita ucapkan salam, Assalamualaikum, tapi kemudian kita pakai bahasa lain, pakai klakson 2 kali, tintin. Itu bisa jadi maksudnya adalah salaman. Maka kita jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berprasangka baik aja. Itu etikanya salam. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, apabila kita itu bisa mengumpulkan 3 perkara pada diri kita, maka kita hari itu adalah orang yang sempurna imannya. Yang terakhir, yang ketiga adalah al-infaku minal iktar. Berinfaklah walaupun sedikit, sesuai kemampuan. Bagaimana kalau tidak punya uang untuk berinfak? Ya tentu tidak usah berinfak. Kita dengan cara yang lain. Ambil contoh misalnya kita datang ke masjid di pagi hari habis subuh, kita siapkan uang, mungkin 2.000, mungkin 5.000, mungkin juga 10.000, masukin kotak amal. Karena untuk kesempurnaan iman kita hari itu. Dengan demikian kita sudah komplit. 1, al-insafu menafsika, perlakukan orang lain sebagaimana engkau suka diperlakukan orang. Yang kedua, wabadlus salami lil ami, ucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Dan yang terakhir, yang ketiga, al-infaqu minal iktar, berinfaklah meskipun hanya sedikit. Ini baru hari itu kata Allah dan Rasulnya kamu sempurna imannya. Jika kurang dari 1, 2 yang itu diragukan. Jadi 1 3 in 1. Itulah sebabnya Rasulullah al-imani yazidu wa yanqus. Iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang turun, kadang-kadang standar. Itu barometernya dari setiap hari. Lalu infaknya setiap Jumat? Tidak. Maksudnya infaknya adalah setiap hari. Kita sisihkan. Kalau uangnya berlebih, bisa banyak. Kalau uangnya biasa punya langganan pengemis, bisa sisakan buat pengemis. Tidak semuanya buat masjid dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata Rasulullah, khusus yang pertama tadi, al-infaqu minal ikbar, man aghasa malhufan kataballahu lahu salasan wa maghfiratan wahidan fiha silahu amrihi. Itu dalam hadis qudsi. Jadi barang siapa yang memberikan bantuan sesuai dengan harapan orang yang minta dibantu, maka Allah akan memberikan 73 ampunan. Apalagi di bulan Ramadan. 73 ampunan. 1 di antaranya kata Rasulullah, silahu amrihi, diperbaiki usaha kamu. Diperbaiki, tadinya waduh susah, sekarang dipermudah. Apalagi di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan kata Rasulullah dan Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, bagi yang berbuat baik akan dikasih oleh Allah 10 lipat kebaikannya. Udah habis waktunya. Dan barang siapa yang berbuat jahat, kata Allah, wahum la yudlamun, maka mereka tidak dicatat kejahatannya sesuai dengan perbuatannya. Karena waktunya sudah habis, jadi agak kaku, jadi udah mulai bingung. Jadi demikian yang bisa kita sampaikan. Tentu mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di bulan Ramadan ini, jangan lupa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumblatin ma'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kita akan dilipat gandakan di bulan yang sangat baik ini dengan lebih dari 700 kali lipat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.